wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tema malam ini Ramadanku surgaku. Kalau kita bicara surga, ngomongin surga, apa yang terbayang di benak kita? Masya Allah, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Tapi kita kan masih di dunia, maka boleh kita berkata, hidup di dunia memang sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Namun tak mengapa bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Betul nggak ya? Jadi nggak apa-apa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Nah, ngomongin Ramadan memang inspirasi surga sebenarnya. Pertama, hadis Nabi yang nggak asing lagi lah. Lis-shaimi farhatani. Farhatan inda fitri. Dua kebahagiaan atau kegembiraan bagi orang yang puasa. Pertama, gembira atau bahagia saat dia berbuka. Wa farhatan inda liqa'i rabbih. Kedua, bahagia gembira ketika bertemu dengan Allah, pasti di surganya kelak. Itu kata Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim. Bagaimana pesan Al-Quran? Nggak asing lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita berharap mereka adalah orang tua kita, ayah ibu kita, nenek moyang kita yang soleh. Kemudian pasangan suami istri dan anak keturunan. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak terbayangkan, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat syairnya enggak? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal? Masya Allah. Jadi kita harus yakin, insya Allah ikhtiar kita di bulan Ramadan ini menjadi inspirasi surga. Sebelum surga yang sebenarnya kita sudah merasakan surga saat berpuasa. Di majelis ilmu surga. Ramadan syarat dengan jihad. Saat berbuka, Masya Allah, luar biasa. I'tikaf, surga. Menghadiri taklim, surga. Pendek kata, tak terlukiskan dengan kata-kata, karena suasana Ramadan yang penuh dengan keimanan ini berbeda. Maka Nabi mengatakan pintu surganya apa bagi orang puasa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Itu ngomongin puasa. Qiyamnya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nanti 10 malam terakhir, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Paket itu secara lengkap harus kita ikhtiarkan, kita sempurnakan. Saudaraku sekalian, perindu surga, pecinta ilmu, wisata ke surga yang sebenarnya masih dalam cita-cita kita, Allahu alam. Tapi kita sedang di dunia
Maka inspirasi tarbiyah di bulan Ramadan mestinya membuat kita bisa menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Ketika berpuasa, secara rohani kita dididik tuh untuk banyak bersyukur. Maka orang yang puasa dilatih untuk memiliki qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri, seiring sejalan beribadah, maka keduanya menjadi pasangan yang soleh dan solihah. Suami soleh karena apa? Dia menjadi pemimpin dalam keluarganya. Apa cirinya suami yang soleh? Cintanya tulus, kata-katanya bijak dan halus, akidahnya lurus, akalnya sehat, bukan akal bulus. Pandai pula cari bulus. Masya Allah. Gue banget atau lu banget tuh? Kita banget semoga ya. Amin ya robbal alamin. Istrinya solihah, terlihat itu. Istri yang solihah itu hatinya lembut, raut wajahnya yahud, diperintah suami nurut, kalau malam rajin sholat tahajud, dengan tetangga nggak suka ribut, uang belanja kurang tidak cemberut, naik motor pun tak suka. Masya Allah, bahagia. Itu diantara ciri-cirinya. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qilalah udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri telah menunaikan 4 perkara. 1, sholat yang 5 waktu dia jaga benar. Puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Puasa sunnah minta izin sama suami nanti. Kemudian dia menjaga kesucian atau kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Itu bahagianya. Kemudian dalam keluarga memiliki generasi Rabbani, anak-anak yang menjadi permata hati. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak yang taat, tidak meninggalkan sholat, nilainya terus meningkat, pribadinya memikat manfaat dunia akhirat. Subhanallah, dikasih nama Ahmad, Rahmat apalagi, Masya Allah, bukan main. Gue banget tuh katanya. Alhamdulillah. Setelah itu tarbiyah Ramadan jadi surga, menikmati rezeki yang Allah berikan karena ada surat cinta Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang halal, baik. Bersyukurlah kepada Allah jika engkau betul-betul menyembahnya. Di Ramadan semua yang kita makan halal dan baik. Masya Allah. Setelah itu nikmatnya Ramadan ke surgaku di bulan Ramadan. Semangat untuk thalabul ilmi, karena ilmu syar'i yang akan mengantarkan cahaya kehidupan untuknya. Dia paham betul, tidak ingin amaliyahnya tertolak sia-sia. Dia dapat surat cinta Allah. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tarbiyah Ramadan bagaikan surga. Dia sadar umurnya harus digunakan sebaik-baiknya, karena nanti di akhirat akan dipertanyakan untuknya. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Itu kalimat pertanyaan yang pertama. Kaki seorang hamba tak bisa bergeser kecuali dia harus menjawab, pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Baru yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian khusus yang ketiga tentang harta, 2 pertanyaan. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Dan yang terakhir,
wa an jismihi fima ablahu. Badannya lelah, capek, letihnya untuk apa? Di bulan Ramadan terasa nikmat kita ibadah, mestinya pasca Ramadan terbawa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah sehat walafiat, asbab karena yakin ibadah puasa tidak menghalangi langkahnya, fisiknya makin sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ramadan ke surga sesungguhnya motivasi bagi kita, alangkah terbukanya peluang emas untuk mendapatkan surga. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Allahu a'lam. Apakah masih diberi kesempatan tahun depan? Allahu a'lam. Oleh karena itu, sepenggal waktu yang tersisa di hari-hari ke depan Ramadan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita ingin meraih surga yang sebenarnya, yaitu di akhirat kelak yang tak bisa dibandingkan kenikmatannya dengan apapun. Hari ini kita menikmati jamuan tarawih, alhamdulillah pun sudah merasakan surga. Semoga termasuk di antara 7 golongan yang Allah berikan naungan atau perlindungan. Wa rajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah bertemu juga karena Allah. Saudaraku sekalian, rindu surga, pecinta ilmu, surga itu terlalu luas kalau untuk kita sendirian. Maka jangan biarkan saudara kita bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Punya ruang kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran.